Shalom Bapak Ibu Saudara Maranatha, semuanya. datanglah Tuhan Yesus. Bersyukur kita memiliki Tuhan yang setia dalam setiap musim kehidupan kita. Dia ada berjalan bersama dengan saudara dan saya. Dia sahabat yang sejati buat kita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Oh sahabat kami Tuhan, terima kasih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi bersama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan, sahabat kita yang sejati. Haleluya. Kau Tuhan sahabat kami. Kau membuka jalan buat kami dan menarik kami untuk kami terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa kami terus terhubung dengan-Mu, melekat dengan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tapi saat ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan, tapi saat ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh Yesus, selalu melekat dengan hati-Mu Tuhan. Ya Yesus, oh kami terus terhubung dengan-Mu Tuhan, selalu melekat. Oh, Firman-Mu menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan kami, yang menuntun kami terus berjalan. Selalu terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Shalom, selamat sore menjelang malam untuk setiap kita Bapak Ibu untuk memasuki sharing dari dalam kul kita. Sebelum kita sharing kul firman Tuhan di kul ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Engkau kumpulkan kami kembali pada hari ini untuk mendengarkan sharing kul di mana setiap kami Engkau telah memberikan hikmat, wahyu dan pengenalan secara benar tentang Engkau. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing ini juga telah Kau urapi, dan hamba berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji hormat kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya tahun 2025 kita tetap bersukacita, tetap berbahagia, dan kita terus menyambut tahun ini dengan judul tema kita di tahun 2025 yaitu tahun penuaian. Dan di bulan Februari ini ada tema yang disebut dengan panggilan Allah. Nah, Bapak Ibu yang ada di dalam kul ini, saya percaya Bapak Ibu sudah menyadari bahwa setiap kita Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia dan melayani pekerjaannya. Nah, untuk itu mari kita belajar dari kitab Yeremia di pasal 1 ya. Yeremia pasal 1. Di sini di ayat 4 sampai ayat ke 10 kita bisa baca ya, bahwa firman Tuhan datang kepada Yeremia, kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang akan kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah Bapak Ibu, kita melihat inilah panggilan Yeremia untuk melayani Tuhan, diangkat dia sebagai nabi. Saya percaya kita juga semua mendapat panggilan Tuhan. Mungkin di fase ini ada yang masih meragukan apakah itu panggilan apa bukan ya, atau mungkin sudah menyadari tetapi masih takut-takut dalam melangkah apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Tetapi kita melihat di sini ya Bapak Ibu, bahwa Yeremia, dalam panggilan Tuhan kepada Yeremia, kita melihat bahwa Yeremia itu merespons dengan benar, dengan baik. Keputusan apa yang diambilnya itu adalah benar ya. Sekalipun kita melihat apa yang dia jawab itu tadi, ada yang dia bilangin bahwa dia masih muda dan belum bisa apa-apa. Mungkin kita juga seperti itu, tetapi dengar baik Bapak Ibu. Karena kita tahu ya, Tuhan itu menginginkan setiap kita untuk sungguh-sungguh mau merespon panggilan Allah ini. Karena saya percaya kalau Bapak Ibu baca panggilan ini, rencana Tuhan untuk Yeremia itu indah. Ya, indah.
Rencana Tuhan itu indah. Saya percaya Bapak Ibu melihat juga bagaimana bahwa setiap daripada kita mengerti bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, apakah pemberian Tuhan itu baik? Pasti bilang terbaik. Pasti ya, yang utama. Nah, untuk itu mari setiap kita mengerti bahwa saat kita membaca firman ini, bahwa Tuhan memanggil Yeremia sebelum dia lahir di dunia. Masih dalam kandungan, Tuhan sudah mengenal. Mengenal. Nah, mengenal ini berarti memilih dan menetapkan. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan sebagai nabi untuk bangsa ini. Nah, Yeremia ini di negeri yang di dalam kerajaan Yehuda, dia ikut di dalam 5 raja, ya, ada di situ. Jadi saya percaya itu bahwa Yeremia sungguh-sungguh melaksanakan tugas panggilannya dan dia tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun kita baca seterusnya nanti, Bapak Ibu ya bisa lihat bahwa Yeremia itu ada menolak awalnya, ya. Kita lihat di ayat ke-6 ya. Dia bilang kan, tidak pandai berbicara, masih muda. Nah, setiap kita kalau kita tanya, ada dapat tugas nih. Bapak Ibu nanti ini ya, jalankan ini ya gitu. Terus aduh belum bisa, saya ini belum waktunya, saya belum siap. Nah, selalu gitu jawabannya. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, bahwa Tuhan memang tidak mencari orang yang sudah sempurna. Di sini muda bukan berarti usianya masih muda, tetapi mungkin baru di dalam kehidupan kekristenannya, ya, masih baru, kayaknya belum tahu semua. Tapi saya percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu akan melengkapi, ya. Seperti kita lihat di sini, Tuhan ini terus menjamah Yeremia. Yeremia bilang begini sama Tuhan, saya ini nggak pandai bicara, saya itu masih muda. Tapi Tuhan bilang di dalam ayat 9, saya menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu, di jamah mulut Yeremia. Nah, ini menggambarkan setiap kita, kalau kita memang siap sedia dan mau merespon apa panggilan Tuhan, percayalah, buka hatimu Bapak Ibu, Tuhan akan pakai kita seturut dengan kehendaknya. Berarti kita harus benar-benar mengosongkan diri kita untuk mau dibentuk dalam proses ini. Nah, ini yang saya harapkan Bapak Ibu bisa lihat juga di dalam kalimatnya ya. Tuhan ini menguduskan. Karena saya percaya Tuhan ini menginginkan setiap kita kudus, dipisahkan. Berarti kita ini memang spesial. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini dalam tahap keraguan dalam merespon panggilan, atau ada niat mungkin, saya kayaknya nggak cocok di dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya di gereja saja Bapak Ibu, di keluargamu, di studimu, di profesimu, itu adalah pelayanan juga. Bagaimana kita membawa diri kita, nilai-nilai sebagai anak Allah dalam kerajaan Allah, itu harus kita jalankan. Ya, saya tahu pasti Bapak-bapak Ibu semua yang ikut kul ini dan siapa yang mendengarkan penuh dengan roh, sudah penuh dengan roh. Dan itu saya juga menginginkan setiap kita mengerti bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu menuntun setiap kita di dalam kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita lihat di dalam 5b ini saja ya. Tuhan telah menetapkan Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa ya. Karena sudah dikuduskan, dia menetapkan sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, waktu itu negeri kerajaan Yehuda ini lagi dikepung ya, sama bangsa-bangsa lain. Keadaan di kerajaan itu murat-marit, krisis ya.
segala macam tidak baik ya. Mungkin kalau kita gambarkan hari-hari ini, bukan mungkin sih sebenarnya ya, memang terjadi, kita lihat lah ya. Negeri kita ataupun dunia ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu, panggilan kita sebagai nabi, untuk kota kita aja deh, Bandar Lampung. Maukah kita berdiri untuk Bandar Lampung, Provinsi Lampung ini, sebagai imam, membawa jiwa-jiwa datang kepada kerajaan Allah. Tugas itu harus sungguh-sungguh kita pahami bahwa itu adalah kehendak Tuhan atas kita, anak-anaknya. Kita punya tugas. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Seperti dikatakan di sini di ayat 10, bahwa pada hari ini Tuhan menetapkan Yeremia sebagaimana kita masa kini untuk, nah ini dia ya, mencabut dan merobohkan dan membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini tugas kerja kita. Bapak Ibu renungkan, setiap kul anggota-anggotanya, mari ini didiskusikan supaya tugas kita ini benar-benar tuntas dalam tahun ini, tahun penuaian. Memang semua akan terpilih ya, yang sungguh-sungguh dan yang tidak. Ya, saya percaya Bapak Ibu mengerti apa dengan kata-kata kerja ini. Ya, setiap kita punya kuasa untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, dan mencabut, membangun dan menanam. Semua ini harus kita lakukan. Tuntunan-tuntunan Tuhan harus kita dapatkan. Makanya Bapak Ibu, seluruh anggota kul, tingkatkan keintimanmu dengan Tuhan. Dalam doa-doamu, dalam jam-jam doamu, terus berdialog apa yang menjadi rencana Tuhan atas diri kita secara pribadi, secara keluarga, ya, mungkin di sekolah, ada juga yang di pekerjaan, di gereja. Itu semuanya menjadi satu. Kita punya tanggung jawab. Kita anak-anak Allah. Kita anak-anak yang memakai semua kekuasaan yang diberikan kepada kita untuk kemuliaannya. Kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi dampak, menjadi garam, menjadi terang. Itu tidak instan memang. Tetapi saya percaya saat kita sungguh-sungguh meresponi dengan benar, berani melangkah. Karena kalau kita mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara, hanya kita dengar tanpa kita melangkah dengan iman, gak jadi apa-apa, gak jadi. Tetapi keberanian ilahi harus kita miliki itu, berani melangkah. Step pertama akan kita mulai dan seterusnya akan kita berjalan. Tanpa itu kita tidak kemana-mana. Kita hanya dengar seperti biasa. Dengar biasa bukan. Bukan dengar dengan pengertian untuk melakukan. Beda. Harus sampai melakukan. Itu yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih, anggota kul yang terkasih, maukah Bapak Ibu melangkah dengan iman? Mungkin di dalam pikiranmu mungkin enggak lah. Kayaknya ngeri deh, takut. Nanti saya diiniin orang, diomongin orang. Segala macam ada di dalam pikiran kita. Kalau Bapak Ibu masih meragukan apa yang Tuhan minta kepada kita, lebih mementingkan apa kata orang, Anda cek, sungguhkah Anda mengasihi Tuhan? Cek dulu, ya. Karena saya percaya Bapak Ibu, di sini kita melihat sekalipun Yeremia, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya ya, di kitab pasal 20, Yeremia 20,
Ini seperti kita juga nih. Saya bicara mengenai di dalam pelayanan lah ya. Pelayanan di saat-saat ini. Nggak ada yang namanya mulus gitu, nggak. Ada aja. Ya, yang inilah, yang itulah, apa segala macam. Sepertinya kita tertekan, kiri kanan, atas bawah lah gitu. Tapi kita lihat nih, keluh kesahnya Yeremia. Dia jujur sama Tuhan. Memang penting kita jujur sama Tuhan. Penting banget supaya Tuhan menguatkan kelemahan kita. Ini, di dalam Yeremia 20 ayat ke-7, perikopnya aja judulnya keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Ya. Nah, ada nggak nih yang kayak gini nih teman-teman di Kul? Ya, tertekan gitu ya. Biasanya itu kan. Nah, jadi kita baca dulu ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, nih Yeremia berpikir, aku tidak mau mengingat dia, ini maksudnya mengingat Tuhan ya, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Lihat dibayangin ya. Terkurung dalam tulang-tulangku dan berlelah-lelah aku untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Bapak Ibu, bacaan ini kayak kita deh ya, kayak kita. Ya, dalam pelayanan merasa tertekan, kita udah bagus, udah baik, udah apa segala macam. Tetapi ada tekanan. Kita berteriak, kelaliman, aniaya. Wah, itu dia ya. Seakan-akan di sini dikatakan gini, sebab firman Tuhan, kita seperti Yeremia berpikir, firman Tuhan menjadi celah cemoohan gitu loh. Saat kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan menjadi cemooh kepada orang-orang itu yang memberikan kita hal-hal yang tidak baik. Terus kita mulai, udahlah nggak usah mengucapkannya lagi, nggak usah lagi lah Tuhan-Tuhan gitu. Tetapi dalam hati kita ada sesuatu, seperti Yeremia, ada di dalam hati kita, ada sesuatu yang membuat hatinya itu ada api yang menyala-nyala. Dia nggak tahan. Sampai dia bilang, aku nggak sanggup. Nggak jadi tuh. Tetap dia melayani Tuhan. Bapak Ibu, memang kita nih persis seperti Yeremia. Ada kalanya dalam posisi-posisi ini. Keadaan-keadaan seperti ini. Rasanya udahlah, aku mau berhenti dulu. Apalah gitu ya, alasan segala macam. Udah biasa sepertinya kita dengar itu. Tetapi dengar baik Bapak Ibu. Jangan pungkiri hatimu. Ada sesuatu yang menekan. Itu Tuhan. Minta supaya kita tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Sampai akhirnya kita bilang, ya Tuhan. Aku mau tetap melayanimu. Aku tetap mau melayanimu. Tuhan mau memberikan kesempatan terus kepada kita. Dia sudah janji kok menyertai kita dalam pasal-pasal tadi yang kita baca. Menyertai kita. Dia menjamah kita di mulut kita untuk berkata-kata. Dan saya percaya perkataannya adalah penuh dengan kuasa. Sehingga pekerjaan kita yang untuk merobohkan, mencabut, meruntuhkan dan lain sebagainya. Itu dapat kita lakukan. Karena kita punya perkataan firman Allah yang hidup dalam mulut kita. Amin Bapak Ibu. Mau di-sharingkan itu. Beranilah. Ada keberanian ilahi dalam melangkah, melakukan pekerjaan Tuhan.
di dalam tahun penuaian ini Bapak Ibu ya. Dan ini saya melihat ratapan-ratapannya Yeremia. Dia memang nabi ratapan ya, ratap terus dia. Tapi nggak masalah ya meratap, tetapi dia tetap setia, itu dia masalahnya ya. Yang tidak pernah kembali kepada kehidupan lamanya ya. Refleksi personalnya Yeremia dia perlihatkan. Kita boleh aja bilang, Tuhan aku begini, Tuhan aku begitu. Tuhan akan mengisi apa yang menjadi kelemahan kita, memberi kekuatan lagi kepada kita. Karena Tuhan sudah janjikan bahwa Dia terus dan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, sungguh yang penting bagi kita saat ini, kalau kita mengenal Tuhan, serius kita mengenal Dia, betul-betul mengenal Dia. Apa yang Anda merasa tidak ngerti, Dia adalah Allah yang perkasa. Dia Raja Damai, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib. Apa yang kita nggak tahu, tanya sama Bapa di surga. Dan saya percaya Dia akan kasih jalan-jalan itu. Panggilan ini memang tidak langsung semua dikasih kepada kita. Step by step. Di situ kita belajar. Di dalam penantian waktu. Dalam waktu. Dan Tuhan akan kasih apa yang menjadi rencana dan apa yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus ya. Kalau kita seperti Yeremia ya, sudah meluapkan keluh kesah kita tuh kayaknya merasa lega gitu ya, lega, bebas gitu. Oke, boleh ya. Tapi ingat baik, jangan sampai kita terus menerus di dalam kekosongan ya. Maksud saya itu begini, setelah kita mengakui seluruh kelemahan kita, apa yang menjadi problem kita, minta Tuhan isi hatiku. Kembali Anda baca firman yang menguatkan sehingga Anda tidak terhasut, tidak terhanyut oleh pemandangan atau pendapat-pendapat orang lain yang mungkin saja Anda dapatkan ya. Mereka nasihatin tidak sesuai dengan firman. Yang penting sekarang bagi saya dan saya katakan kepada diri saya, saat kita mempunyai problema, pertama-tama Anda kembali kepada Tuhan. Tanya, baca Alkitab, merenung, berpikir apa. Katakan sama Tuhan, berbicaralah Tuhan, aku mendengar. Berbicaralah Tuhan, aku mendengar. Jadi kita melatih juga pendengaran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, jangan katakan ya, saya belum lama jadi Kristen jadi belum bisa dengar suara Tuhan. Enggak gitu loh, enggak. Kalau kita baca Yeremia ini, dia juga bilang masih muda. Kita lihat di Samuel kecil itu pun bisa dengar suara Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu punya kehendak mau ke siapa dia berbicara. Dan itu semua kalau kita mendengar suara Tuhan itu anugerah. Kita dipanggil Tuhan itu pun anugerah Allah. Jadi nggak ada satupun yang merasa jago gitu, nggak ada. Ya, yang lebih hebat nggak ada. Tetapi semua adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan untuk setiap kita. Kita ada saat ini di Bandar Lampung, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memenangkan Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Bergandeng tangan setiap kita. Anggota KUL saling rukun, unity. Lihat dirimu adalah orang-orang sebagai yang diangkat pada hari ini sebagai nabi untuk bangsa ini, untuk kota kita Bandar Lampung. Kita menangkan. Mau ya Bapak Ibu ya, dalam masa penuaian ini kita harus unity ya. Untuk itu mari Bapak Ibu kita lihat ya, bahwa apa yang dituliskan oleh Yeremia dalam kitabnya ini, dia merasa bahwa apa yang menjadi godaan dia ya, waktu itu kan dia merasa kayaknya berat apa segala macam, itu dia
dia lawan ya, dia lawan. Kalau kita ngelihat dia berkeluh kesah, mungkin kita ada yang keluh kesah dia, aku berhenti aja lah melayani. Kira-kira ada nggak? Ada pasti kan, tapi jangan, balik lagi lah. Hatimu tidak akan sanggup untuk meninggalkan Tuhan. Percayalah, ya. Karena saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu berkali-kali mengatakan bahwa aku menyertai engkau, aku tidak akan melepaskan engkau. Aku tetap memegang tanganmu, anakku. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi terus ya, apa yang menjadi ratapan dia ini, sepertinya dia tuh tidak pernah nggak ngeluh ya. Tapi saya percaya apa yang dia keluhkan itu Tuhan balikkan menjadi satu kekuatan. Makanya dia sampai tetap melayani Tuhan di dalam ketaatan dan tetap setia. Nggak pernah keluar dari panggilannya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu renungkan ya. Karena saya juga melihatnya si Yeremia ini jiwanya tuh bergejolak terus ya. Situasi pelayanannya tuh kayaknya banyak angin badai gitu ya. Tapi dia tetap menjalankan panggilannya itu dengan setia ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Ada di posisi mana setiap kita saat ini? Bapak Ibu coba tanya sama temennya di Kul. Posisimu di mana sekarang? Masih meragukan Tuhan, panggilan Tuhan maksud saya, ya? Atau mungkin sudah tahu mendapat panggilan tapi masih takut gitu. Masih takut untuk melangkah. Nah, untuk itu Allah, ingat ya, Allah akan tetap pegang janji. Dia akan meneguhkan dan melengkapi setiap kita. Jadi Bapak Ibu di Kul ini semua ya yang melayani, apapun dalam fase apapun Bapak Ibu, dengar baik bahwa Bapak Ibu dilengkapi. Tetap Tuhan teguhkan. Ayo, aku terus pegang kamu. Aku menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa ini. Sebagai nabi. Nah, itu kita harus percaya apa yang Tuhan katakan. Karena kita lihat tadi dalam Yeremia 1 sampai Yeremia 1 4 sampai 10, Tuhan itu punya rencana yang indah untuk dia. Dan pasti memang rencana Tuhan itu indah. Gak mungkin gak indah, ya. Tuhan mengajak kita di dalam proyeknya, itulah istilahnya ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, miliki, berdoalah. Tuhan minta keberanian ilahi untuk aku melangkah untuk panggilan ini. Tuhan hanya bilang begini, bersiaplah, bersiap sedialah. Sehingga saat engkau diproses, engkau siap. Amin. Ya, Anda siap ya untuk melangkah ya, untuk melihat suatu karya yang indah yang Tuhan rancangkan untuk kita. Dan saya melihat bahwa Bapak Ibu hari-hari ini sudah penuh dengan respon yang benar untuk panggilan kita di tahun 2025 ini. Saya percaya hidup kita semakin bergairah dalam masa penuaian ini. Kita semua adalah murid Tuhan yang terus belajar, dan belajar. Respon kita sebagaimana Yeremia, sekalipun ada keluh kesah, tapi tetap setia dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, demikian firman Tuhan yang kita sharingkan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, aku percaya bahwa firman ini akan memberikan satu kekuatan dan kami dapat sharing satu sama yang lain untuk tetap setia di dalam panggilan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami minta di dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap kami yang memberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan QRIS yang ada tertera di layar Anda. Yang kedua adalah nomor rekening yang ada di layar Anda. Dan yang ketiga memasukkan dalam amplop dan membawa diberikan di dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Marilah angkat tangan kita ke surga dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Amin.